Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali membahas tentang ilmu tajwid, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tempo membaca Al-Quran. Kalau dulu kita belajar seni budaya, ketika SD kita pernah belajar bahwa tempo adalah cepat atau lambatnya kita memainkan suatu birama dalam sebuah lagu. Dalam pembahasan verba pun kita tahu bahwa tempo bisa kita kaitkan dengan cepat atau lambatnya kita mengerjakan sesuatu. Macam kita mengerjakan sesuatu, ada yang cepat, ada yang lambat, ada hutang yang kita bayar dengan tempo cepat, ada hutang yang kita bayar dengan tempo yang lama, dan juga macam pidato proklamasi dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, itu mungkin hanya sebagai intro saja, akan tetapi dalam membaca Al-Quran pun ternyata ada tempo-temponya. Atau jika kita mempelajari ilmu tajwid, ada yang disebut dengan tempo dalam membaca Al-Quran. Ada yang sedang, ada yang cepat, dan ada juga yang lambat. Sebelumnya, sudah kita sepakati bahwa wajib bagi kita untuk membaca Al-Quran dengan tajwid dan dengan tartil. Kata tartil sendiri berasal dari bahasa Arab rattala yurattilu tartilan, yang secara bahasa apabila kita artikan, tartil artinya membaca dengan perlahan. Dan dalam konteks kita membaca Al-Quran, maksud dengan tartil adalah kita membaca dengan perlahan dan sesuai dengan tajwidnya. Nah, dengan membaca dengan pelan dan perlahan ini, dengan tartil ini, tentu tetap kita pakai meskipun kita membacanya dengan tempo cepat, tempo sedang, atau tempo lambat, tetap harus sesuai dengan tartil meskipun dengan tempo yang berbeda. Baiklah, langsung saja kita membahas cara membaca Al-Quran dari segi cepat dan lambatnya. Yang pertama adalah membacanya dengan tempo yang pelan atau sangat pelan. Tempo ini disebut dengan tempo at-tahqiq. Tempo at-tahqiq maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan sangat pelan. Metode tahqiq biasanya digunakan oleh para qori atau para pembaca Al-Quran agar bisa membaca dengan huruf sejelas mungkin dan setepat mungkin. Jadi, kalau ada yang bertanya, untuk apa Ustaz kita membaca Al-Quran dengan tempo tahqiq? Maka jawabannya adalah apabila kita ingin mentalaqihkan anak kita suatu surat, atau kita ingin mengikuti perlombaan membaca qiraat dengan tilawah, maka biasanya para pembaca Al-Quran akan membaca Al-Quran dengan tempo tahqiq, yaitu membacanya dengan sangat pelan. Dan contoh daripada tempo tahqiq ini diantaranya yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. اهبطوا منها جميعا
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kemudian adalah tempo at-tadwir. Tempo at-tadwir maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan tempo yang pelan atau sedang. Tidak sepelan kita membaca dengan tempo at-tahqiq. Membaca Al-Quran dengan tempo at-tadwir adalah tempo yang paling sering kita dengar apabila kita melihat imam yang biasanya mengimami kita. Dan tempo at-tadwir biasanya juga kita gunakan untuk membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kita membaca Al-Quran setelah sholat maghrib, kita membaca Al-Quran, tilawah. Kita membacanya dengan pelan, nyaman, tak terlalu cepat. Kita membacanya dengan tempo at-tadwir. Ini merupakan tempo yang juga banyak biasanya kita setel untuk anak-anak kita dalam berbagai macam murotal yang biasanya kita suruh mereka untuk mendengarkan. Contoh daripada tempo at-tadwir adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Selain itu juga biasanya tempo at-tadwir ini banyak kita gunakan apabila kita hendak bertadarus di masjid, ya, entah baca yasinan, al-kahfian, atau ya mungkin membaca tadarus bersama dalam suatu kegiatan syukuran. Biasanya juga kita menggunakan tempo at-tadwir, pelan namun tidak terlalu pelan, sedang namun tidak juga terlalu cepat. Jadi tempo at-tadwir adalah tempo yang pertengahan, membaca Al-Quran dengan kecepatan yang sedang, tidak sepelan at-tahqiq dan tidak juga terlalu cepat. Dan selanjutnya, tempo yang berikutnya adalah tempo membaca Al-Quran dengan tempo al-hadr. Ya, membaca Al-Quran dengan tempo al-hadr maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan cepat. Ya, bukanlah cepat sangat, akan tetapi membaca Al-Quran dengan cepat namun tetap tepat membacanya sesuai dengan tajwid dan dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tempo al-hadr merupakan suatu tempo yang biasanya digunakan oleh orang yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran dan juga mengerti untuk penerapan ilmu tajwid. Biasanya tempo al-hadr ini dipakai oleh orang-orang yang membaca Al-Quran yang menginginkan agar ya mungkin bisa mengkhatamkan Al-Quran sehari per juz atau sehari berjuz-juz ketika di bulan Ramadan, atau mungkin imam tarawih yang biasanya membaca surat panjang dalam sholat tarawih. Jadi membaca al-hadr atau membaca Al-Quran dengan tempo yang cepat bukan berarti kita membaca Al-Quran dengan sangat cepat tanpa memperhatikan tajwid, akan tetapi kita tetaplah membaca Al-Quran itu dengan tepat tajwid, hanya saja dengan tempo yang lebih cepat. Dan salah satunya adalah dengan cara apabila terdapat huruf-huruf mad yang boleh dibaca 2, 4, atau 6, maka kita biasanya membacanya hanya 2 saja pada mad-mad jaiz. Dan contoh daripada bacaan al-hadr ini yaitu sebagai berikut.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah kita pelajari dan sudah kita simak bersama-sama tempo-tempo dalam membaca Al-Quran. Semoga ilmu ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dan kami berharap apabila para penyimak sekalian yang menonton video ini menemukan kesalahan dalam penjelasan, mohon untuk memberikan komentarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.